Halo para netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Ya, hari ini kita bakalan nge-review produk dari Villan Exhaust. Jadi Villan ini adalah produk knalpot, yang dimana knalpot ini diperuntukkan untuk GSX yang gue beli ya. Jadi ini tampak boxnya yang dikasih sama Villannya. Depannya tuh kayak ada gear-gearnya, dan di belakangnya tuh kayak ada orang ngelas atau logonya dia. Nah, kita lanjut ke unboxingnya. Di sini unboxing kardus yang di packaging sama si Villan ya. Jadi boxnya ini kalau misalnya menurutku tuh niat banget ya. Jadi boxnya tuh kayak PS, dimana ada pegangannya, terus sama ada bukaannya. Nah, yang pertama kali kita buka dan kita lihat adalah yang namanya iniannya, apa sih, pipanya nih, atau bisa dibilang headernya tuh bahannya stainless, dan ya ini untuk GSX ya. Terus bahannya stainless, ringan dan anti karat, biasanya sih seperti itu. Cuman kalau misalnya udah kena air panas terus dipakai, itu biasanya tetap karatan sih pastinya. Terus di bawahnya itu adalah yang namanya knalpotnya atau tabungnya, atau bisa dibilang silinsernya. Oke, kita langsung buka aja nih. Kita pakai cutter bukanya ya, gak usah banyak basa-basi lagi. Jadi kita buka aja pakai cutter lakbannya. Jadi ini masih disegel barangnya, dan bisa dilihat ini dia adalah knalpotnya. Jadi menurut gue ini packagingnya tuh termasuk rapi banget. Oh ya, dan ini ada yang namanya pegangannya atau bracketnya. Dan lanjut lagi, tadi yang gue maksud packaging itu rapi banget. Bisa dilihat bahwa di sini dikasih bubble wrap lagi. Jadi si produknya itu nggak bakal kebentur-bentur atau penyok-penyok saat pengiriman. Jadi kalau buat gua, Villan tuh termasuk yang mempertimbangkan atau memperhitungkan packagingnya. Dan ini lagi kita buka menggunakan cutter ya, kayak biasa aja lah. Unboxing pada umumnya kan biasanya membuka pakai cutter. Terus yang dimana knalpot Villan ini adalah produk lokal, yang tadi udah gua sempet singgung bahwa produk ini adalah produk lokal. Jadi dijamin lebih original, atau apa ya, meminimalisir barang KW, karena ini adalah produk lokal. Siapa yang mau ngawein produk lokal? Harganya juga termasuk murah gitu, dan pastinya kita memajukan usaha-usaha lokal dibandingkan kita beli branding luar. Mending kita beli produk-produk lokal, karena sekarang produk lokal tuh udah nggak jauh keren sama produk luar kalau menurut gue sih ya. Dan kalau misalnya kalian melihat bahwa kameranya agak sedikit buram, tolong dimaklumin karena di sini ada orang yang sedang nge-vape, jadinya sedikit agak berkabut suasananya. Nah, ini udah mulai kebuka dari yang namanya bubble wrap. Bisa dilihat bahwa knalpot ini adalah knalpot Villan, terus ada logonya, dan yang gue beli ini full karbon. Jadi gue mengincar ringan sama suaranya yang lebih merdu. Biasanya kalau misalnya pakai full karbon tuh suaranya lebih merdu, karena kan pada dasarnya karbon itu kan kayak kain terus dicampur resin, jadinya kan nggak terlalu mantul suaranya dibandingin dengan bahan logam atau stainless. Dan itu juga bisa dilihat bagian dalamnya ada partisi-partisi kayak knalpot pada umumnya. Nah, ini adalah isi paketan dari knalpot Villan, yang dimana ada yang namanya header, silencer, bracket, dan pair, ditambah dengan stiker buat nempel di motornya. Jadi packagingnya rapi banget buat gua, karena keren banget gitulah. Kardusnya kayak PS, dibalut lagi pipanya, bukan pipanya, tabungnya dibalut lagi sama yang namanya bubble wrap, dan ini dia stikernya pakai sistem cutting stiker dia. Dan ini hasil las-lasannya rapih banget. Jadi las-lasannya ini pakai laser dan mesin, jadi muternya bagus gitu bentuk cacingnya. Oke, di keesokan harinya kita langsung pasang aja knalpotnya. Di sini bisa dilihat bahwa knalpotnya masih original ya, dan langsung dibongkar sama abang-abangnya.
Dan ini knalpot originalnya sama temen gue di chat aja gitu. Dan ini tadi sedikit agak crash saat pengerekaman, jadi pas dicopot knalpot originalnya nggak begitu kelihatan, atau misalnya bisa dibilang langsung ke skip lah. Jadi langsung ke pemasangan si header yang knalpot si Villan ini. Jadi yang pas saat pencopotan knalpot originalnya tuh nggak kerekam karena hasil videonya nge-crash, nggak tahu kenapa, mungkin karena baterainya mau habis sih waktu itu. Nah, jadi pemasangannya itu gampang banget karena knalpot ini udah dikhususkan buat yang namanya GSX. Jadi tinggal pasang aja, nggak usah ngelas lagi atau ngubah sudut si knalpotnya lagi. Jadi tinggal copot terus pasang dah. Bisa biasa dibilang itu sama kita tuh PNP atau singkatan dari plug and play. Dan ini sistem pemasangannya kan dia ada tiga partisi, bukan partisi ya, 3 bagian, yang dimana header yang nyambung ke mesin sama header yang buat nyambungin ke silencernya. Jadi ini yang lagi dipasang itu adalah header yang nyambung ke mesin atau pembuangan bakar. Ini jadi dipasang dulu yang sebelah depannya itu biar gampang nge-nyeting di bagian belakangnya. Karena kalau misalnya langsung dipasangin tuh kadang-kadang knalpotnya suka miring-miring, enggak presisi. Jadi ini bisa dilihat lagi dikencengin. Seharusnya sih jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya, karena ini adalah ruang panas. Nanti dimana kalau misalnya panas tuh nanti kalau kekencangan bisa yang namanya bikin bautnya selek. Nah, ini adalah lanjut ke bagian part kedua, yang dimana ini adalah header pipa yang tengah buat nyambungin ke silencer. Jadi di sini yang bagian keduanya itu tinggal dimasukin doang, terus dipasangin per yang buat knalpot itu. Jadi biar nggak yang namanya copot di jalan kalau misalnya kena getaran. Sebenarnya sih nggak terlalu penting ya, atau masih bisa dipasang atau masih bisa dipakai kalau misalnya nggak pakai per ini. Cuman fungsinya itu untuk safety, biar nggak goyang-goyang atau oblak-oblak. Nah, ini dia prima donanya, yaitu headernya. Headernya ini tinggal disamain atau dilurusin enaknya ke mana arahnya. Dan yang tadi udah gue bilang, kenapa harus dibikin atau dirakit? Ya karena ini menyesuaikan posisi knalpotnya sesuai dengan keinginan kita. Dan ini sedikit agak susah karena mungkin saat packagingnya agak kekincet, jadi bentuk si headernya itu agak oval dan tadi agak diakal-akalin sama abangnya. Dan ini saat pemasangan pernya. Jadi pernya ini paten banget buatan Villan tuh, jadi keras banget. Si abang-abangnya aja yang udah biasa masang knalpot agak sedikit kesulitan untuk menarik pernya. Jadi bisa dipastikan bahwa per ini sangat kuat, yang membuat knalpot ini menjadi sangat kuat, tidak gampang goyah saat menginjak jalanan rusak gitu guys. Setelah per ini terpasang, nanti kita lanjut ke pemasangan bracketnya buat nyangkutin ke push step atas atau push step belakangnya, biar knalpotnya makin kuat, biar tidak gampang jatuh. Nah, ini tuh udah kepasang ya enggak. Terus tinggal kita pasang bracket yang tadi gua bilang tadi. Dan ini knalpotnya termasuk ukuran yang big ya, atau besar. Jadi membuat tampilannya sangat maco gitu. Cuman kalau misalnya buat kalian yang lebih suka kecil atau racing, ya jangan dibeli buat yang tipe ini, karena Villan ada banyak tipe. Jadi gue beli yang ini karena gue demen aja modelnya gede, bisa membuat motor jadi makin gagah gitu. Terus tinggal masukin aja bracketnya ya enggak. Jadi di sini bracketnya tuh bahannya besi, cuman udah ada karetnya, jadi aman, tidak menggores knalpot atau silencer si Villan ini. Terus tinggal dibaut aja sama ke bracketnya, udah deh selesai. Habis itu tinggal dikencengin, udah bisa dinyalain knalpotnya, knalpotnya lagi, mesinnya, untuk pengetesan suaranya. Dan kemana-mana ya, karena video pengetesan suaranya ada di akhir video. Terus di paketan Villan ini tuh ada yang namanya itu dB killer. Jadi di situ terpasang sudah dB killernya supaya meredam suara atau meredam desibelnya biar aman dari
pantauan polisi atau penangkapan polisi ya, karena masih di bawah 80 dB. Karena kalau udah pakai dB killer itu namanya juga dB killer, berarti berfungsi untuk meredam desibelnya biar nggak terlalu bising. Jadi ini videonya full gak gua stop karena di video gua yang sebelumnya banyak orang yang menanyakan gimana cara masangnya. Oke, jadinya gua di video kali ini gua bikin full tanpa di skip. Jadi buat para netizen tolong nontonnya tuh jangan di skip ya guys. Nah, ini sudah terpasang, sudah terlihat dari tampak jauhnya knalpotnya, perawakannya kayak gimana di motor GSX S ini gitu. Oke, kita lanjut ke pengetesan suaranya. Ya jangan digeber. Tapi kalau mau dilepas ya susah. Kalau mau ngelepasnya bongkar lagi. Oke, nyampe juga di ujung video yang dimana tadi sudah ada pengetesan yang non DB killer sama pakai DB killer, dan akhirnya gua memilih memakai yang namanya DB killer buat dipakai hari-harian karena gua pakai di kantor supaya aman di jalan, tidak keciduk polisi. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka video kali ini, dan kalau misalnya kalian ingin menunggu apa aja yang pengen gua update, jangan lupa di subscribe dan nyalakan